Aku kelas 3 SD aku perang sama Gusti Allah. Kita Nih dadaku, miskin. aku tidak takut, aku mau bunuh diri. Siapa yang disayangi, siapa yang dicintai. Kenapa aku selalu keluar masuk rumah sakit? Ini kan zamannya lagi kampanye pemilu-pemilu, ngikutin 24. Tidak berani. Enggak, kenapa enggak berani? Aku sakit. Situ ngomongin sana, sana ngomongin situ, situ. Jangan aku kan jelek-jelekin dia, dia jelek-jelekin anu. Di kau penyejuk rasa bila senyummu mengulung. Di kau hangatkan cinta bila sentuhan bermadu. Tahu nggak lagu itu? Itu adalah lagu ciptaan dari Eyang Titi Puspa. Aduh, lagunya keren banget, lagunya dalam banget. Salah satu lagu favorit saya karya Titi Puspa. Nah, kebetulan saya nyanyi lagu ini tuh karena saya diundang untuk ketemu sama Titi Puspa dan teman-temannya. Pasti seru banget nih. Kita langsung ketemu yuk. Kalau tadi kita udah ngeliat serunya acara kumpul-kumpul, sekarang langsung ngobrol sama yang punya acara Eyang Titi Puspa di sini sebelah saya dan juga ada Mbak Camelia Malik di sini. Wah, seru banget loh. Terima kasih sudah menerima point of view. Ya, kebetulan kan ini sebetulnya bukan mau saya, mau teman-teman saya, siapa si Ita Sitompul itu, dia yang bikin sampai aku nggak ngerti apa acaranya. Oh gitu? Nah, karena gini, waktu saya nyanyi di jalanan tanggal Tahun 31 baru. tahun baru, aku kan aduh kok ada orang minta 86 suruh nyanyi di jalanan, siapa yang mau denger gitu. Kalau dulu kan biasa ya. Terus tapi aku mau terima kasih sama Jakarta, sama Indonesia. Jadi begitu sampai di sana selamat malam ini. Aku mau terima kasih sama Jakarta, sama Indonesia, sama alam semesta, sama Tuhan Sang Maha Esa. Aku sudah dikasih umur 86, masih bisa. Halo, apa kabar? Aduh, semoga semua dalam bahagia ini. Tapi aku kan sudah tua, jadi kan suka banyak salah. Sekarang aku minta maaf ya yang sebesar-besarnya. Karena manusia tuh dikasih salah, khilaf dan dosa. Nah, itu aku kalau dosa aku mintanya ke sana, salah sama itu sama Anda semua. Ya, jadi begitu aku minta maaf itu kepada alam semesta dan Tuhan di depan orang banyak di jalanan. Tring! Itu hatiku tuh tenang. Terus bahagia terus. Aku kan punya teman banyak. Dulu tuh saya tuh saking banyaknya kerja. Jadi saya tuh sampai nggak inget saya itu apa, teman apa. Anda bikin apa, aku kan nggak datang ya siapa-siapa. Sekarang saya baru merasa, loh aku punya teman banyak. Terus aku kayak ngobrol gitu, Ita Sitompul. Tahu nggak, Tante Titi, aku kepingin bikin sesuatu buat Titi Puspa. Gitu.
Tapi kalau lihat usia 86 kayak nggak 86 sebenarnya. Masih fit Kayak luar biasa. 98 ya. Dong, harusnya kayak Enggak loh. 60-an dong Enggak, ya. Mbak. Lebih luar Enggak, biasa. emang benar. Kalau ini teman saya dari Kiprik-Kiprik. Mama Mia melihat Eyang Titi seperti apa sih sosok Eyang Titi ini? Luar biasa. Jadi kalau menurut saya Indonesia ini bangga banget ya. Allah lahirkan Titi Puspa di Jangan kelebihan. bumi pertiwi ini gitu. Enggak kelebihan. Enggak banyak yang bisa gitu kan. Ya, enggak banyak. Tapi bukan enggak ada. Semua penerusnya semua pada pengen kan kayak Titi Puspa. Tapi memang ada orang-orang spesial gitu ya yang Allah udah takdirkan. Kemudian kalau saya lihat Mbak Titi ini kayaknya enggak pernah punya rasa apa ya, stuck gitu. Nah, orang kan ada Selalu ingin iya, mencoba, jadi selalu pengen gitu. ada yang lain, pengen Terus bikin berkarya yang ya? lain, pengen bikin yang lain. Jadi karya seninya itu luas gitu, bukan cuman bikin lagu, bukan cuma nyanyi sendiri, acting juga, tapi ngajakin kita juga bikin operet-operet. Nggak gampang loh ngurusin banyak orang gitu ya. Saya tahu bener itu nggak gampang. Terus mesti menyelami namanya semuanya seniman. Seniman kan Mbak selalu merasa dia hebat semua gitu kan. Tapi kalau seniman tuh kan selalu satu-satu merasa dirinya hebat semuanya kan. Ada. Enggak ya? Mbak enggak nih. Tapi Mbak Titi tuh bisa Aku tuh malah nyelamain takut. satu-satu. Aku Bisa malah nyelamain satu-satu. Malu takut aku kok masih perlu apa enggak sih aku ini gitu. Enggak. Oh. Aku tahu enggak? Aku tuh penggemar semua orang itu ya beginian juga beginian, begituan. Itu saya tuh gampang yang namanya kagum. Iya, itu makanya. Padahal di saat semua orang mengagumi Eyang Titi, Ya. tapi Eyang Titi sebenarnya juga mengagumi Tahu orang-orang nggak? ini. Itu orang-orang pada bikin lagu bagus-bagus. Nadanya itu kalau yang cinta ya abis-abis sampai meleleh-leleh. Kalau yang dalam banget ya. Jadi mereka itu pokoknya apalagi. Ya itu makanya Mia bilang itu kelebihannya Mbak Titi karena bisa menyelami kita semua satu-satu. Kemudian serius gitu ngelihat anak ini kayaknya kalau diginiin bisa gini Masih gitu. memberi perhatian gitu ya. Sangat. Eyang, kalau tadi kan Mbak Mia sempat mengatakan bahwa Eyang tuh kayaknya nggak bisa diem gitu ya. Nggak bisa. Nyetain lagu, ya nyanyi juga, acting, dan Film. ngajakin Iya. lainnya untuk Semua. main operet juga. Iya. Katanya sih, ya itu ada yang orang bilang buat biar terus aktif. Kenapa kok sampai kepikiran bikin ini, bikin itu, bikin ini? Apa emang nggak bisa diem gitu? Bukan gitu. Saya tuh mikirin orang-orang ya, anak-anak apalagi. Kemarin saya habis ngomong sama somebody, wanita. Ya. Tolong bikin itu apa film atau ibu teater atau apa. Buat anak-anak sekarang. Anak-anak sekarang yang masih kecil-kecil. Mereka itu anak sekarang itu dikaruniai yang namanya apa ya? Kepandaian terus sesuatu yang lebih dari kita. Bakat yang jadi nah itu tuh mereka itu kalau sekarang kan akhirnya dia tuh main gadget aja. betul. Nah, sampai nasionalisme, tata krama ya Kadang-kadang kurang Ya. memahami. keindonesiaannya itu they don't care. They don't care. Ya, Exactly. karena yang dilihat cuma gadget dan ini bapak ibu kerja terus, Yeah. cari nafkah susah. Tapi ya some of them pasti ada yang lebih bagus, yang bagus-bagus ada. Tapi mostly ya anak-anak itu tidak ada yang tante, pak, oma, jalan-jalan aja kepek. Adon ini mungkin malah nabrak. Jauh, Nah jadinya. itulah makanya aku minta sama somebody itu ibu ya, tolong bikin. Itu apa cerita legenda atau cerita bikin sekarang atau apa, tapi penampilannya kini. Walaupun nanti ada selipan-selipan yang asli kuno, tapi sekarang Gaya sekarang. supaya menarik mereka, Supaya mau. jangan cuman Korea, mana. Supaya Aduh, mau. bukan Supaya mau. aku benci, tapi Indonesiamu mana? Aku sedih. Segitu concernnya ya seorang Eyang Titi Puspa Nah, terhadap ini, Nggak mau nasionalisme sampai ya. putus, maksudnya jangan sampai luar aja masuk, tapi kitanya terus Nah, nggak muncul. Nilai-nilai ya. keindonesiaannya jangan sampai hilang gitu ya. Nasionalismeku terlalu tinggi karena saya ditinggal
300 tahun dari Belanda. Indonesia aku kayak udah seremeleke-tehe, ya. Dari rendahnya tuh selemeke-teke koprok-kocok-komok. Nah, baru mau menjengek, Baru mau maju bangun, datangan Jepang Jepang lagi. lebih kopro loko cokomok. Nah, udah dari situ. Karena mengalami betapa pahitnya perjuangan ketika masa penjajahan, akhirnya jadi makanya nasionalisme yang Titit begitu kental ya, dan menyayangkan ketika banyak generasi muda sekarang ternyata tidak senasionalis itu. Tidak, gitu. karena tidak ada penampilan yang Mengingatkan menyengat mereka. Diajarkan sejarah juga gitu Sejarah. ya. Jangan lupa dengan sejarah Indonesia di masa dan lampau. yang namanya tata krama. Tata krama juga disematkan di situ. Bicara soal nasionalisme, bicara soal kebanggaan kepada bangsa negara gitu ya. Tadi juga yang sempat menyinggung soal Korea sekarang anak-anak muda ngomonginnya K-pop, K-drama. Kenapa sih kok anak-anak ini malah lebih sukanya sama Korea? Karena yang diurusin yang gede-gede, yang kecil dibiarin. Jadi yang kecil dibiarin ya? Kecil, Iya, from iya, the iya, beginning. iya, iya. Masukkan cinta kasih. Terima kasih kepada alam semesta. Terima kasih kepada Tuhan. Ya, Tuhan dari anak-anak. Iya, Ya, betul. bimbinglah saya Tuhan, agar saya bisa berjalan di jalan yang seperti Kau kehendaki. Aku kelas 3 SD aku perang sama Gusti Allah, sama Perang? Tuhan, perang. Aku dia antem sama apa Yang halilintar sakit mulu itu ya? Iya, Sakit, nih lapar, dadaku, miskin. aku tidak takut, aku mau bunuh diri. Siapa yang disayangi, siapa yang dicintai? Kenapa aku selalu keluar masuk rumah sakit dari Kak Darwati, Suwat Darwati, Ganti nama masuk terus. sampai Titipus, Sumarti, baru Titipuspa aku sendiri kena sakit kanker. Udah umur itu Tapi cancer. tapi ketika dulu aja yang sakit-sakitan mulu sampai nantangin begitu, kelas 3 SD. Tapi akhirnya aku diberi satu keajaiban. Apakah itu? Yaitu aku makan buah-buahan yang masih aku mau bunuh diri, aku bilang gitu. Nggak mati, malah sehat. Alhamdulillah dong ya. Jadi aku, Gusti Allah, kan Gusti Allah kemarin aku kurang ajar sama Tuhan. Karena Gusti Allah, nanti ya aku sowan. Aku tuh naik pohon bicara sama Tinggi, Tuhan. dikiranya deket kali langsung ngomong. Semakin tinggi makin deket gitu ya maksudnya ya. Ya udah sekarang kita sahabatan ya. Nanti aku kok pulang sekolah, aku datang, aku nyanyi, terus aku pulang Masih kecil lagi. Oh, masih kecil tapi udah punya pikirannya luar biasa Eyang ya. Nah, ngomong soal sakit tadi, akhirnya kan sempat kena cancer Cancer. ya. Oh, cancer dalam umur 73. Umur 70-an. Nah, itu Sembuh. marah juga kayak tadi gak? Marah. Marah juga kayak gitu, Ya. tadi lantang juga. Ya, Gusti Allah, kalau memang saya sudah tidak diperlukan, ambil saja saya. Mau ditaruh di mana? Tuhan yang punya kuasa. Gusti engkang kagungan kersa. Kalau saya memang sudah tidak diperlukan, ambil saja saya. Tapi kalau saya masih harus di dunia, berilah saya isyarat. Aku nangisnya kaya wong digebuki maling 90 kae lho Mas. Itu Bayangin ya. nggak ada sesenti yang nggak sakit. The whole body. Sakit From katanya. pokoknya. Tuh, akhirnya setengah jam kemudian tiket tomorrow early in the morning Jakarta. Aku bilang gitu sama anak-anak. Di atas kapal terbang mama mau ngapain di Jakarta? Nggak tahu. Begitu turun dari pesawat, anakku cerita kalau ada orang pandai Meditasi. bermeditasi. Terus punya telepon, besoknya aku ke sana. Sembuhnya 13 gara-gara hari. meditasi. 13 hari gone with the wind. Wow. Hilang Aku datang kankernya. lagi aku ke Singapura, diperiksa, dipercek. Ada apa ini? Tidak ada apa-apa. Ada. Kok bersih? Wow. Cara Jawane ngono. This is clean, Jadi dokter nggak operasi deh ya? Hah? Nggak dioperasi? Nggak ada operasi. Tadinya aku nggak percaya sama bapak itu yang ngajarin meditasi. Oh, sempet ya udah coba aja gitu. Coba aja. Usaha. Apa ya, Meditasinya kayak gimana sih? Ya? Hah? Meditasinya kayak gimana waktu itu? Nah, Ini duduk begini, tangan di atas paha, ya, terus mata ditutup, terus bernapas keluar masuk dari hidung, terus lidah Dikeluarin. dilipat ke dalam. dilipat ke dalam dia naikin ke ke atas. atas. Langit-langit. Enggak ke ini lidah Naik diginiin ya. Bawahnya lidah ini harus ketemu sama langit-langit. Langit-langit mulut.
Ya. Mingkem. Mingkem. Itu terus 1 jam keluar masuk nafas dari ini. 1 jam. Jadi selama 13 hari, 1 hari 5 kali. Bayangin 5 jam. 5 jam, ya ini pagi istirahat, agak Siang. sore, agak siang istirahat, siang istirahat, sore istirahat, malam udah. Mbak Titi ini dari dulu saya temenan gitu pergi orang yang paling jaga makan. Jaga makannya teratur. Iya. Tidurnya nggak pakai bantal. Oh nggak pakai bantal? Nggak, lurus gini nggak pakai bantal. Makanya banyak orang bilang kok bisa muda, kok bisa gini. Iya. Nah, Bener gak sih rumor itu? Karena Katanya segini awet mudanya itu yang Titi itu kalau tidur harus yang posisinya Nggak pakai menghadap bantal. gini. Nggak pakai bantal. Nggak tahu ya maunya gitu supaya karena mula-mula kan kita dulu kan artis tuh kan kalau pergi-pergi bukan naik kapal terbang atau apa. Ini bus yang koper-kotok gitu. Kalau duduk ini ke dengkulnya tuh dan Natap Jam, mentok ke jam gitu depan kan. ya. Bayangin tahun Zaman- 60-an itu artis zaman nggak ada dahulu. pernya. lihat sampai umurnya sekarang ya, lihat tuh lehernya bagus, pipinya, kulitnya. Mania kan udah lama ya sama Eyang Titi. Ada lagu favorit nggak? Semuanya. Semuanya satu dong, apa gitu? Yang paling banget. Ya itu tadi ada yang benci dirinya. Iya. Ada gitu kan. Yang paling dari lirik itu yang paling aku suka tuh yang dosakah yang dia lakukan? Dia kerjakan. Dia kerjakan. Suci. Sucikah mereka yang datang itu ya. Terus Gang Kelinci udah pasti. Si Hitam Dakocan udah jelas. Marilah kemari. Kemudian ada lagu dangdut sebenarnya. Nah itu yang dia kepengen. Aku pengen banget. Apa judulnya? Malam. Judulnya apa sih? Lupa. Nggak, tunggu aku ingat. Ya. Apa cinta gitu deh. Baru pertama kali, baru aku, ya kan? Rasakan Alami. getar-getar cinta di dalam dada, gitu kan? Biar dia biar aku dilanda cinta. Oh, iya. Apa cinta gitu? Judulnya udah lupa loh. Iya, racun cinta, bukan. Gang Kelinci. Ya. Jadi katanya cuman karena anterin rilis, rumahnya di gang gitu, Langsung banyak orang gitu, sempit di dekat kepikiran. Pasar Baru sana gitu. Toto pulang Gang Kelinci, meledak misalnya. Benar juga. Itu di jalan bikinnya. Begitu jalan? naik becak. Tahu kan lagu Ting Gang tong ting Kelinci? tong 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 ting Tang, tong. tang, tang. Dia tuh Udah. nggak direkam tuh. Nggak ada full band, nggak ada Nggak. direkam di rumah. Rumah. Jadi sepanjang jalan Jakarta, Nah, nyanyi kotaku aja ini, gitu. kotaku, Jakarta, kotaku udah pakai Borden. Udah pakai kata-kata, liriknya. kata-kata. Udah pakai lirik. Wow. Waktu Bing Slamet meninggal. Waktu meninggal. Itu di pesawat. Bener nggak, Mbak? pesawat. Di pesawat karena dia nangis, dia nggak tahu apa, ngambil gitu kan, tulis-tulis gitu. Pakai disposal bag. Orang kertas Iya, disposal iya, bag, iya. Busum Alim bawa pulpen. Aja ke bakal dia hah? Iya. Sambil hah? nangis, Sambil sambil Aku nangis. tuh nangisnya kayak Karena sahabatnya. Gracia meninggal. Aku nangis, aku lari ke pojok sana karena aku nangis. Gitu. Gitu. Sampai segitunya. Iya. Aku ingat kupu-kupu. Kupu-kupu Kupu malam. malam. Itu salah satu favorit saya juga. Kupu-kupu malam kalau nggak salah cerita soal seorang iya, pekerja seks komersil yang iya. datang ke Eyang usai manggung gitu ya. Aku saya Usai manggung, dia datang cerita Dia soal Kristen, aku Islam. Kamu berdoa Pakai cara menurut agamamu. Aku berdoa menurut agamaku. terus kemudian tercipta lagu Kupu-kupu Malam apa yang Dia menggetarkan? pergi, aku menulis. Tapi indah kan. Iya. Memang kalau kita lihat tuh ya ceritanya kan tentang itu gitu ya. Tapi indah liriknya.
Yang Notasinya juga. Yang dia tahu hanyalah menyambung nyawa. Dia punya anak. Nah, jadi kamu mau polisi apa mau kerja ini? Kalau polisi dia punya utang, mesti bayar. Ya polisi apa ini? Tuh kalau polisi aku anakku sama Sama siapa? siapa? Dia udah ditinggal suaminya sama perempuan lain. Aduh. Yang marah eyang loh. Ya, Begitulah hidup ya. Itu kehidupan. tahu nggak? Seminggu kemudian jangan dia kan kita berdoa supaya dia hidupnya senang, dituntun Tuhan, diberikan. Terus dia kawin? Tahu-tahu aku seminggu apa 10 hari nonton film di satu film gitu, di satu bioskop. Dari belakang ditempuk. Mbak Titi, aku udah nikah. Alhamdulillah. Orang itu, yang itu? Alhamdulillah. Aku sudah ngerti itu suara dia. Terus dia maju. Mbak Titi, terima kasih kita berdoa diterima sama Bapak Yesus. Dia akhirnya menikah. Nikah mana suamimu? Orang terhormat. Wow. Kalau Eyang, dari semua lagu yang diciptakan oleh Eyang, ada yang paling favorit nggak? Itu aku Apa? suka ini apa? Bukan. Cinta Putih. Ya. Cinta. Eyang, dikit dong Oh, Eyang, boleh dong bagus. Eyang. Cinta Putih Eyang. Dia bisa banyak Ayu pokoknya. pun semilir, puspa pun mewangi karena di kau. Bulan senyum ayu, surya keemasan karena di kau. Samudra menggelegar, Tuh. gelombang berkejar karena di kau. Simfoni yang terindah terciptalah sudah karena di kau. Di kau penyejuk rasa bila senyummu mengulung. Di kau hangatkan cinta bila sentuhan bermadu. Di kau Keren banget, keren banget. Ya. Kok bisa segitu? Aku ada beberapa pilihan-pilihan yang aku minta Eyang memilihnya dengan cepat. Aduh Gini. mampus aku. Gampang kok. Ya. Ini kita langsung ke reality check. Yang pertama, Eyang memilih bikin lagu atau nyanyiin lagu? Dua-duanya dong. Salah satu, dua-duanya. Dua-duanya nah, itu nggak bisa. Nggak bisa dipisahkan ya? Itu udah nyawa saya. Oke, nyawa. Kalau nggak bisa, salah satunya kayak nyawanya separuh hilang gitu. ya. Nah, Separuh hilang. Oke, yang kedua. Paruh ke ini SCTV. Oh, Separuh lagi ke nemenin saya. Media sosial nemenin saya. Lagu mellow atau upbeat? Tergantung suasana. Tergantung. Tapi memang yang lebih mencekam adalah yang melo dan melodinya yang in the boot by the bow. Terakhir, pilih salah satu. Ini adalah idolanya Eyang. Bung Karno atau Bing Slamet? Waduh. Dua yang berbeda. Pertama adalah pertama kali Indonesia punya presiden dan presiden yang luar biasa yang tahu-tahu go internasional yang tadinya kita orang yang cepelek-tekeme ya terus dihormati orang. Kalau Bing Slamet aku kagum sama suara dia. Aku belum kenal sama dia. Dulu tuh radio tuh cuman seroti roti tawar. Jadi itu pun punya tetangga. Jadi aku datang ke tetangga, aku mau dengar ya, itu radio tak pelong, nangis. Saking Nah idola itu saya itu kalau kagum sama orang beneran, sapa aja deh orang itu, sapa aja. Ya dia nyanyi pun aku, kok bisa, kok sama begitu sama gitu. Itu Melly Guslo. Dia kan bilang, Titi Puspa bisa bikin lagu, padahal dia tidak ngerti not, apalagi main musik. Saya juga bisa. Kau ngertinya apa? Dia lebih tinggi dari saya. Kurang ajar kan. Emily. Aku tuh paling seneng sama lagu Bunda. Bunda. Itu sangat touchy banget. Aduh, itu kok kamu kok bisa ketemu yang kayak gitu kamu. Juara ya. Yang ngajarin siapa?
ini kan zamannya lagi kampanye pemilu-pemilu, ngikutin Tidak berani. Enggak, kenapa enggak berani? Aku sakit. Situ ngomongin sana, sana ngomongin situ, situ. Jangan aku kan jelek-jelekin dia jelek-jelekin.